I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM A221222120. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai respon dan koordinasi. Berikut adalah video penjelasannya. Koordinasi pada tumbuhan. Sistem koordinasi pada tumbuhan adalah adaptasi yang berevolusi dari waktu ke waktu dalam menanggapi interaksi dengan lingkungan mereka. Sistem kontrol pada tumbuhan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Jika pengaruh luar dan pengaruh dalam baik, maka bisa dikatakan koordinasi pada tumbuhan juga akan berjalan dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yaitu makanan, air, suhu, kelembapan, dan cahaya. Sedangkan faktor internal pada tumbuhan yaitu gen dan fitohormon. Selanjutnya ada koordinasi dan respon pada hewan. Sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Kemudian, hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membentuk, mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Adapun proses pernapasan pada tumbuhan. Pernapasan pada tumbuhan merujuk kepada proses pembongkaran atau pembakaran zat sumber energi di dalam sel-sel tubuh untuk memperoleh energi atau tenaga. Pembakaran sendiri membutuhkan oksigen O2 dan terjadi di dalam setiap sel yang hidup. Adapun alat pernapasan pada tumbuhan yaitu stomata. Stomata adalah alat pernapasan pada tumbuhan yang menjadi jalur masuk dan keluarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Sebagai alat pernapasan, stomata yang terletak pada mulut daun menjadi komponen sel epidermis daun. Kemudian ada lentisel. Lentisel adalah lubang-lubang pada tumbuhan yang terletak di bagian batang. Sebagai salah satu alat pernapasan pada tumbuhan, lentisel memiliki fungsi untuk menjadi komponen pertukaran gas dan mendukung daya tumbuh pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada akar. Akar adalah alat pernapasan pada tumbuhan yang terletak berada di bagian bawah tumbuhan. Secara fungsi, akar bertugas mencari air dan zat-zat di dalam tanah sebagai sumber utama bagi tumbuhan. Demikianlah video presentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.